Cerita dimulai ketika para siswi bercerita mengenai rumor Karanoshoujo atau gadis di dalam cangkang telur. Di dalam telur itu terdapat boneka yang menyerupai seorang manusia namun tidak memiliki lengan dan kaki karena tempatnya tidak muat atau tidak cukup. Saking miripnya dengan manusia, beberapa orang berpendapat bahwa model atau boneka tersebut memang benar-benar manusia atau lebih tepatnya jasad yang telah diawetkan. Jikalau terdapat seorang wanita bertemu dengan lelaki misterius berjubah hitam, maka mereka harus mengucapkan aku bukan Karanoshoujo atau aku bukan gadis di dalam telur. Jika tidak, maka wanita itu akan dijadikan model dari Karanoshoujo selanjutnya. Atau dengan kata lain, pria misterius akan membunuh wanita yang ada di hadapannya yang kemudian memotong tangan dan kakinya untuk dimasukkan ke dalam cangkang telur atau Karanoshoujo. Tokisaka Reiji dulunya seorang polisi yang sekarang memfokuskan dirinya menjadi seorang detektif. Di suatu sore pada kafe milik temannya, Reiji berbincang-bincang mengenai kasus pembunuhan bersama teman polisinya bernama Kyogo. Kyogo menjelaskan bahwa baru-baru ini terdapat kasus pembunuhan di mana tubuh korbannya hanya menyisakan kaki dan tangannya saja. Sedangkan untuk badannya hingga saat ini tidak ditemukan ada di mana. Sejauh ini pihak kepolisian juga sudah berusaha dengan keras untuk mencari tahu siapa pelaku dan apa motif atas pembunuhannya. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih belum menemukan petunjuk satu biji pun. Banyak pihak berspekulasi bahwa kasus ini berhubungan dengan rumor yang sangat populer di kalangan remaja SMA. Rumor tersebut yakni tentang Karanoshoujo atau gadis di dalam telur. Mengingat Reiji merupakan seorang detektif hebat, di sini Kyogo meminta Reiji untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai kasus pembunuhan ini. Kebetulan karena lagi gabut, Reiji pun menerima akan permintaan dari temannya. Dikala pulang terdapat seorang gadis yang mengikuti Reiji secara diam-diam. Namun dikarenakan Reiji pernah menjadi seorang polisi membuatnya langsung menyadari akan gadis itu. Gadis ini bernama Touko. Tidak lama setelah itu, Touko meminta kepada Reiji untuk menemukan jati diri yang sebenarnya. Karena Touko itu tidak tahu siapa dirinya, keluarganya siapa, dan asalnya tuh dari mana. Nah, mencium bau yang sama seperti adiknya, Reiji pun langsung sadar bahwa Touko merupakan anggota klub seni sama seperti adiknya. Tak lama kemudian setelah menyampaikan permintaannya, Touko juga langsung segera pergi meninggalkan Reiji sendirian. Sesampai di rumah, Reiji langsung bertanya tentang Touko kepada adiknya bernama Yukari. Ternyata alasan kenapa Touko tahu bahwa Reiji seorang detektif yakni akibat Yukari sering menceritakan tentang kakaknya kepada anggota klub seni. Dikala sedang memikirkan tentang kasus pembunuhan, Yukari pun datang bersama temannya ke tempat kerja milik si Reiji. Temannya ini bernama Tsuriko, tapi biar mudah panggil saja sebagai Toujiko. Toujiko merupakan anggota klub sastra sekaligus penulis novel amatir, dan dirinya juga sangat suka dengan misteri apalagi mengenai pekerjaan seorang detektif. Kebetulan karena tempatnya berantakan, di sini Reiji menyuruh Yuriko dan Toujiko untuk merapikannya. Tidak disangka dikala bersih-bersih, Toujiko melihat kasus kecelakaan yang pernah dikerjakan oleh si Reiji. Sebagai imbalan atas bersih-bersih, Yukari meminta Reiji untuk mendampingi para murid sekolah Aoba dalam kunjungan ke dalam sebuah tempat seni. Dikala pulang, Reiji mampir ke kafe milik temannya bernama Kyoko. Seharusnya jam segini kafenya tuh biasanya sudah tutup. Tapi mengingat yang datang itu adalah Reiji, maka tanpa pikir panjang Kyoko langsung mempersilahkan Reiji untuk segera masuk. Sembari minum kopi, di sini mereka saling bercerita mengenai masa lalu kelamnya, di mana suaminya Kyoko sudah meninggal dan tunangannya Reiji juga meninggal akibat dibunuh. Secara singkat, karena sama-sama kesepian ditambah butuh kasih sayang, mereka berdua pun melakukan nani no neno meskipun hanya untuk sekedar bersenang-senang saja. Keesokan harinya sesuai janji, Reiji pun menjadi pendamping bagi murid sekolah Aoba. Pada tempat seni, Reiji juga bertemu kembali dengan Touko selaku gadis yang meminta Reiji untuk menemukan jati dirinya. Melihat Touko kenal atau bahkan akrab dengan seorang laki-laki, sahabat dekatnya bernama Touko langsung menjadi posesif. Yup, nama mereka sama-sama Touko. Bedanya Touko yang rambutnya panjang tuh ada huruf U-nya.
Ketika berkeliling Touko dan Touko menemukan karya seni Karano Shoujo atau gadis di dalam telur. Yang anehnya, secara kebetulan foto itu sangat mirip dengan Touko yang ada huruf U-nya. Touko yang gak ada huruf U-nya mengira bahwa Touko yang ada huruf U-nya adalah model dari Karano Shoujo. Tepat ketika Touko yang gak ada huruf U-nya berkata seperti itu, secara tiba-tiba terdapat laki-laki yang langsung bilang, Karano Shoujo adalah karya seni yang dibuat 10 tahun yang lalu atau tepat sebelum perang berakhir oleh seorang seniman bernama Mamiya Shinzo. Jika Touko yang ada huruf U-nya adalah model dari Karano Shoujo, berarti Touko yang ada huruf U-nya memiliki kecantikan abadi sama seperti lukisan Karano Shoujo. Dikala gabut ketika ingin merokok, Reiji langsung dihampiri oleh Stella yang langsung bilang bahwa di tempat seni itu tidak boleh merokok. Dan daripada gabut, Stella pun mengajak Reiji berkeliling sembari menjelaskan berbagai macam arti dari karya seni. Setelah lelah berkeliling, Reiji pun ingin merokok kembali, namun lagi-lagi dirinya langsung kena marah oleh adiknya bernama Yukari. Reiji pun heran kenapa di hari libur pihak sekolah menyuruh para murid untuk berkunjung ke tempat seni. Nah, dikarenakan belakangan ini para murid menghilang satu persatu, pihak sekolah menghimbau untuk tidak pergi jauh dari lingkungan sekolah. Kenapa? Hal ini dikarenakan tepat 1 bulan yang lalu terdapat kasus pembunuhan di sekolah Aoba. Tercatat, hingga saat ini sudah terdapat setidaknya 3 murid yang telah meninggal dunia atau terdapat 3 korban. Menanggapi penjelasan dari adiknya, Reiji pun langsung sadar bahwa kasus pembunuhan yang diberikan oleh Kyogo itu adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada murid sekolah Aoba, di mana para korban hanya menyisakan bagian tangan dan kakinya saja, sedangkan badannya entah berada di mana. Tanpa basi-basi lagi, Reiji langsung pergi ke pihak sekolah untuk meminta bukti barang pribadi hingga sidik jari dari para korban. Setelah mendapatkan semua itu, Reiji langsung membawa barang bukti ke klinik Takashiro untuk dianalisa. Tentu sebagai bayaran Reiji harus melakukan Nani no Neno bersama Takashiro. Yes. Secara singkat, setelah melakukan analisa barang bukti, Reiji langsung mengetahui bahwa semua korban pembunuhan itu berasal dari sekolah Aoba, di mana sekolah itu merupakan tempat di mana Yukari dan Touko bersekolah. Di waktu bersamaan, Kyogo datang untuk memberitahu bahwa baru saja terdapat korban pembunuhan yang keempat, dan sama seperti sebelumnya bahwa hanya ditemukan lengan dan kakinya saja. Lagi-lagi setelah dilakukan otopsi, korban keempat juga merupakan siswi dari sekolah Aoba. Hayalah. Di sini Kyogo dan Reiji saling berdiskusi mengenai apa motif pelaku melakukan semua itu. Kenapa hanya meninggalkan kaki dan tangannya saja, dikemanain tubuhnya coba. Di waktu yang sama, Yukari menerima telepon dari Touko yang meminta Reiji untuk segera menemuinya. Tanpa berlama-lama lagi, ketika hari menjadi pagi, Reiji pun datang menuju ke sekolahan. Sembari berjalan menuju ke tempat seni, Reiji pun langsung memberikan informasi berdasarkan permintaan Touko di tempo lalu. Bagi yang lupa, permintaan Touko itu yakni untuk mencari tahu tentang jati dirinya. Reiji menjelaskan bahwa sebelum diadopsi, ibu kandungnya itu tinggal di daerah Kurashiki, Okayama. Ibu kandungnya bernama Nakaharamisa. Reiji bisa mencari tahu lebih dalam jikalau Touko mau bercerita mengenai keluarganya. Namun karena Touko juga tidak ingat apapun mengenai keluarganya, di sini mereka hanya bisa menunggu hingga Touko mengingatnya kembali. Tapi setidaknya pada titik ini mereka tahu mengenai nama ibu kandungnya tuh siapa. Nah, sebenarnya Reiji juga mau berkunjung ke tempat Misa selaku ibu kandungnya Touko. Tapi mengingat kasus pembunuhan akhir-akhir ini sangat meresahkan, maka alangkah baiknya Reiji mencari tahu dalang dibalik kasus pembunuhan terlebih dahulu. Jadi buat yang belum paham mengenai maksud dari permintaan temukan jati diriku, itu dimaksudkan untuk mencari tahu garis keturunannya, keluarganya dari mana, dan orang tuanya tuh siapa. Bagi Touko, semua yang dia lihat sama sekali tidaklah indah, bagaikan tertutup dengan kabut yang sangat lebat. Dan Touko hanya melukis tentang apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Kenapa Touko suka dengan lukisan Mamiya Shinzo padahal semua yang dia lihat itu tidaklah indah? Lukisan itu tidaklah indah, jawab si Touko. Pada lukisan itu terdapat kegelapan yang tidak mendasar. Tidak hanya pada lukisan itu saja, bahkan pada hati milik Reiji dan Touko juga diselimuti oleh kegelapan.
Reiji memiliki penyesalan dan dendam karena tidak bisa melindungi tunangannya, sedangkan Touko tersesat dalam mencari tahu tentang siapa dirinya dan asalnya itu dari mana. Touko juga merasakan bahwa lukisan Karano Shoujo memiliki warna yang sama seperti kegelapan yang ada pada dirinya. Berkat lukisan itu juga membuat hati milik Touko tergugah untuk mencari tahu tentang jati dirinya. Untuk pembahasan lebih lengkap mengenai lukisan Karano Shoujo kenapa kok bisa mirip dengan Touko akan kita bahas pada bagian ending. Tepat ketika berbincang-bincang mengenai lukisan, secara tiba-tiba Touko yang gak ada huruf U-nya pun datang menghampiri mereka. Dengan sifat posesifnya, Touko yang gak ada huruf U-nya pun tidak membiarkan Touko yang ada huruf U-nya berdekatan dengan seorang laki-laki. Kenapa? Karena Karano Shoujo itu harus berwibawa dan tidak mudah tergoda oleh laki-laki. Loh, kok bawa lukisan Karano Shoujo sih? Setelah ditinggal pergi, Reiji pun langsung melanjutkan investigasi. Tak lama kemudian setelah itu Toujiko datang untuk memberitahu Reiji bahwa novel karya Katsuragi Shin yang berjudul Tempurung Dunia Orang Mati itu terdapat kalimat yang sangat amat janggal. Ada seorang anak yang berusaha untuk melestarikan tubuh jasad ibunya. Tapi untuk menyalin bentuk ibunya, dia memotong dan membuang anggota tubuh dari para gadis yang dia temui. The boy's mother lay beautiful in a black cell. Ibu anak laki-laki itu terbaring cantik dalam cangkang hitam. Melihat kalimat tersebut membuat Toujiko berspekulasi bahwa pelaku pembunuhan terinspirasi dari novel atau bisa saja bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Katsuragi Shin itu sendiri. Mendengar spekulasi yang tidak mendasar dari anak SMA membuat Reiji pun langsung meragukannya. Ya nggak mungkin lah, nggak ada seorang kriminal yang menuliskan tindakannya ke dalam sebuah novel. Setidaknya statement itu berlaku pada tahun 1956. Merasa kesal karena pendapatnya ditolak mentah-mentah, Toujiko pun memutuskan untuk mencari informasi dengan cara datang langsung ke tempat Katsuragi Shin. Kebetulan melalui koneksi penerbit, Toujiko sudah mendapatkan alamat tempat tinggal dari Katsuragi Shin. Buat yang lupa, Toujiko ini merupakan penulis novel amatir. Keesokan harinya keluarga Toujiko menelpon Yukari dan memberitahu bahwa hingga saat ini Toujiko belum pulang kembali ke rumahnya. Mendengarkan hal itu, Reiji langsung menghubungi Kyogo selaku polisi untuk mencari tahu lebih lengkap mengenai Katsuragi Shin. Secara singkat setelah ditelusuri bahwa Katsuragi Shin itu hanyalah nama pena dan untuk nama aslinya itu bernama Mamiya Shinji. Masih ingatkah kalian dengan lukisan Karano Shoujo buatan Mamiya Shinzo? Tidak disangka bahwa Mamiya Shinji itu adalah anak dari Mamiya Shinzo. Menyadari terdapat kejanggalan, Reiji pun langsung segera pergi ke studio milik keluarga Mamiya yang terletak di daerah Shimochi, di mana pada daerah itu terdapat kasus pembunuhan yang sangat amat tinggi. Dan benar saja, sesampai di studio terlihat Toujiko yang sudah digantung dan tubuhnya juga dimutilasi. Reiji juga melihat beberapa mayat yang telah dimasukkan ke dalam sebuah cangkang telur atau yang lebih kita kenal sebagai Kara no Shoujo. Menandakan bahwa Katsuragi Shin atau Mamiya Shinji sedang membuat model Kara no Shoujo sama seperti yang dilakukan oleh Mamiya Shinzo selaku almarhum ayahnya sendiri. Meskipun sudah mengetahui identitas pelaku, namun sayang bahwa Mamiya Shinji sama sekali tidak ditemukan pada tempat itu. Pihak kepolisian juga langsung mengevakuasi seluruh jasad dan segera mencari Mamiya Shinji selaku pelaku dari kasus pembunuhan berantai. Dikala sebat di bawah jembatan, secara tiba-tiba Touko pun datang menghampiri Reiji. Merasa depresi karena tunangannya dulu juga terbunuh sama seperti Toujiko, ditambah model dari Kara no Shoujo itu sangat mirip dengan Touko, Reiji pun langsung bilang, "Kau tidak akan pernah menjadi model Kara no Shoujo kan?" "Tidak akan mas, tapi cepatlah temukan jati diriku." Anjay, strange banget. Nah, karena Touko ini agak mirip dengan mantan tunangannya sekaligus mereka juga sama-sama suka, pada akhirnya Touko dan Reiji pun memutuskan untuk melakukan Nani no Neno tepat di bawah jembatan. Yes. Oke, kita masuk ke bagian ending atau penjelasannya nih. Tepat 10 tahun yang lalu terdapat seniman bernama Mamiya Shinzo yang membuat sebuah karya seni bernama Kara no Shoujo atau gadis di dalam telur. Lalu kenapa lukisan itu bisa sangat mirip dengan Touko, bahkan memiliki warna kegelapan yang sama dengan dirinya? Kenapa nih?
Jadi model dari Karano Shoujo itu adalah Nakahara Misa selaku ibu kandungnya Touko. Jadi tidak heran kenapa lukisan itu bisa sangat mirip dengan si Touko. Demi membuat karya seni, Mamiya Shinzo membunuh asistennya selaku ibu kandung dari Touko, yang kemudian memasukkan jasadnya ke dalam sebuah cangkang telur hitam. Tentunya karena ruang dari telur itu sangat terbatas, Mamiya Shinzo langsung memotong tangan beserta kaki dari model Karano Shoujo. Itulah kenapa lukisan Karano Shoujo bisa sangat mirip dengan si Touko. Terinspirasi dari ayahnya selaku Mamiya Shinzo, demi membuat karya seni tanpa pikir panjang, Shinji membunuh beberapa orang untuk menemukan inspirasi atau bahkan untuk menyaingi karya seni buatan ayahnya selaku Mamiya Shinzo. Mengutip kalimat dari novelnya, ada seorang anak yang berusaha untuk melestarikan tubuh jasad ibunya. Tapi untuk menyalin bentuk ibunya, dia memotong dan membuang anggota tubuh dari para gadis yang dia temui. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa Shinji telah membunuh ibunya sendiri, dan untuk menyalin atau menirukan tubuh ibunya, Shinji berulang kali membunuh wanita yang sekiranya mirip dengan ibunya sendiri. Terlepas dari semua itu, saat ini pihak kepolisian dikerahkan untuk mencari pelaku pembunuhan. Namun tepat ketika Shinji melewati poster buronan, secara tiba-tiba poster tersebut hancur sama seperti ketika dirinya memutilasi tubuh dari para korbannya. Cerita dari anime Karano Shoujo tidak berhenti sampai di sini saja.